Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membuat aplikasi mobile menggunakan Flutter ya. Nah, di video ini tampilan aplikasi yang akan kita buat. Nanti ada home screen-nya atau halaman utamanya. Kemudian di sini ada login-nya. Tampilannya kurang lebih seperti ini, tapi mungkin kita tidak pakai sosial media login ya. Kita cuma langsung login ini saja. Kemudian apa saja yang diperlukan untuk belajar Flutter ini? Yang pertama, beberapa tools yang dibutuhkan itu sebenarnya ada di link ini ya, di link ini. Nanti silakan buka saja docs.flutter.dev. Kemudian spesifikasi minimum laptopnya, saran saya pakai spesifikasi jangan yang minim ya, karena kalau minim tuh lemot sekali nanti laptop kita. Pakai spesifikasi yang wajib SSD saja ya. Jadi saran saya itu pakailah Windows 10 pastinya, kemudian RAM-nya 8 GB ya, kemudian wajib menggunakan SSD ya. Kenapa wajib pakai SSD? Kalau tidak pakai SSD nanti akan lambat sekali ya. Belajar itu kalau tidak nyaman pasti nanti tambah males kita belajarnya. Jadi saran saya kalau belum SSD silakan ganti menggunakan SSD. Kemudian sistem operasinya bisa Windows, bisa Linux. Kalau kalian udah paham Linux silakan. Kemudian nanti untuk proses instalasi ya, semua proses instalasi itu harus terkoneksi ke internet ya. Jangan pakai ini ya, kuota handphone ya. Kalau kuota handphone lumayan nanti, karena downloadnya akan lumayan banyak. Oke, yang pertama kita download dulu Android Studio ya. Di saya kebetulan sudah ada. Kemudian buat virtual device atau emulator. Jadi Android Studio itu kurang lebih seperti ini tampilannya kalau sudah terinstall. Dan installnya harusnya tinggal next saja ya, tidak banyak settingan. Kalaupun ada settingan tertentu langsung di next saja. Oke, kalau sudah jadi ini nanti tampilan utama Android Studio-nya. Nah, tinggal pilih More Action, kemudian pilih Virtual Device Manager. Nah, di sini silakan buat device baru ya, create device, kemudian ini juga sama, di next saja. Nah, ini kemudian pilih kalau saya pakai Android Tiramisu. Nanti di sini ada downloadnya, ada icon download ya, boleh diklik. Saya contohkan nih, saya download. Oke, saya pilih accept, nanti kita next. Nah, dia download. Ukurannya ini lumayan, kalau sys image ya, dia download ini 1,3 GB kan, lumayan lama nih kalau kita downloadnya. Tunggu saja, nanti kalau selesai di download, nanti icon downloadnya hilang, tinggal di next lagi, udah selesai, finish. Nanti muncul virtual device seperti ini. Kalau sudah muncul virtual device, tinggal jalanin saja action. Nanti virtual device-nya muncul, atau biasa disebut dengan istilah emulator ya, Android emulator. Oke, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai boleh ditutup, biarkan emulatornya tetap jalan. Oke, kalau sudah selesai menginstal Android, kemudian jangan lupa menginstal SDK Tools-nya. SDK Tools itu, saya tutup ya tadi. Android Studio, sebentar, kita akan install SDK Tools-nya. Oke, ini lagi jalan. Nah, ini yang bikin berat sebenarnya ya, bikin berat. Menjalankan emulator ini sama seperti menjalankan virtual mesin ya, karena Android itu kan ada RAM, ada prosesor gitu. Oke, setelah kita menginstal virtual device atau membuat virtual device atau emulator, berikutnya kita masuk ke SDK Manager ya. Di SDK Manager, di sini kita akan masuk ke menu SDK Tools. Nah, di sini silakan nih di checklist Android SDK Build Tools, kemudian Android SDK Command Line Tools juga sama di checklist. Ini saya kayaknya ada update ya. Kemudian Android Emulator juga. Kemudian ini juga Android SDK Platform, kemudian Google Play Service, kemudian Google Web Driver juga boleh. Ini juga sama ya, ini boleh diinstal.
Kemudian ini HAXM ini juga diinstal ya. Kemudian udah ini saja. Oke, yang lain ini tidak belum kita butuhkan ya. Yang lain tidak butuhkan. Jadi yang diinstal ini Android SDK Command Line Tools, Android Emulator, SDK Platform Tools. Ini sifatnya opsional kalau ini. Kemudian Google Play Licensing Service juga kita install. Ini juga. Oke, kalau sudah klik OK. Nanti dia akan download dari internet ya. Nah, ini estimasi download size 544 kan lumayan ukurannya. Ya, nanti silahkan di download ya. Kalau saya download saja. Oke. Kemudian berikutnya setelah kita menginstal item-item ini, selanjutnya kita menginstal Git ya. Kalau belum ada di komputernya, silakan download Git di link ini. Kalau menginstal Git itu tinggal next saja seperti biasa. Nah, kemudian baru kita install Flutter-nya. Ya, kita install Flutter-nya, silakan dibuka situsnya. Developer, salah. Oke, yang ini ya. Yang ini saya copy dulu. Oke, ini untuk download Android Studio tadi nih. Oke, di sini. Nah, ini silakan di download. Ada dua cara kalau kita menginstal Flutter. Oke, cara pertama tadi ini di-download, kemudian setelah di-download, diekstrak ya, diekstrak. Kalau saya taruhnya di drive C. Nanti di sini ada folder namanya Flutter. Di dalam Flutter nanti ada binary, ada dev, ada package ya, ada .pub, .chess ya, kemudian ada idea dan sebagainya. Kemudian kalau sudah kita ekstrak di sini, kita copy, kemudian kita buka file environment ya, environment ini sistem environment, kemudian pilih environment variable ya, environment variable. Lalu di sini silahkan cari path ya, klik edit, kemudian buat baru. Nah, tambahkan C.2 garis miring Flutter tadi. Oke, nah ini nih. Oke, kalau saya sudah ada ya, maka saya tidak perlu lagi. Saya sudah ada di sini. C Flutter binary bin. Ini juga sama nih, tambahkan C.2 garis miring Flutter garis miring .pub minchage / bin. Jadi silakan tambahkan dua ini. Silakan klik new saja, klik new, tambahkan. Oke, kalau sudah boleh di cancel. Silakan tekan OK ya. Oke, selesai. Ini berarti kita sudah selesai install Flutter-nya. Kalau sudah selesai install Flutter, berikutnya di VS Code kita baru kita install extension yang berhubungan dengan Flutter-nya. Nah, ini nih. Nanti cari nih. Saya ada pakai beberapa ya. Kayaknya ini kebanyakan ya. Nah, ini silakan di copy saja, nanti saya taruh di deskripsi video. Misalnya seperti ini, VS Code Flutter Helper. Silakan paste VS Code Flutter Helper ini, silakan diinstal. Kemudian ada Flutter Snippet juga sama, copy ini juga sama. Kalau mau di copy sekaligus sama nama developernya boleh juga. Saya pastekan gini. Oke. Ya, nanti silakan diinstal. Ada beberapa yang ada juga yang tidak saya pakai sebenarnya ya. Tapi nanti saya share ini di video kita, di deskripsi video. Lalu berikutnya, karena saya akan menggunakan getX ya, getX, maka di sini kita akan menginstal yang namanya getCLI. GetCLI ini silakan buka situsnya Flutter di pub.dev. Ya, kemudian di sini kita cari getCLI. getCLI. Oke. Nah, ini dia official CLI for getX. Ya, nanti kita bahas getX itu apa. Nah, di sini cara installnya silahkan pilih yang mana ya, readme bukan, ini ya cuman ada Dart version ya. Nih, ini installnya gini nih, Dart pub global active CLI. Kalau saya copy, kalau saya ini sudah ada di laptop saya. Kemudian kita buka komen. Oke, kemudian Dart pub global active CLI. Oke, langsung diinstal saja.
Kalau sudah diinstal, kemungkinan dia ada update mungkin ya. Oke, dia akan download beberapa package. Oke, kalau sudah selesai, nanti kita latihan mengetik yang benar di Flutter ya. Karena di Flutter ini cara ngetiknya agak sedikit berbeda dengan seperti yang ada di Laravel ya. Oke, kalau sudah keinstall, ini kita tutup, terus kita buka lagi ya. Kemudian kita ketikkan di sini perintah get, enter. Oke, harusnya muncul ini nih, create controller dan sebagainya, generate locally dan sebagainya. Oke, ini berarti get CLI kita sudah terinstall dengan baik ya. Kalau belum, tadi jalankan lagi perintah darpub global active get CLI. Oke, kalau sudah menginstal get CLI, itu harusnya sudah selesai persiapan untuk belajar Flutternya. Tinggal kita buat project baru untuk Flutternya. Oke, nanti akan saya buat di video yang berbeda. Oke, silakan dicoba. Jika ada kendala, silakan komen di videonya. Kita masih lanjut settingan ya. Jadi di sini saya ada beberapa settingan untuk ngoding Flutternya. Silakan tekan Ctrl Shift P. Nanti di sini pilih Open Setting. Ya, di sini saya gunakan Open Setting yang ini ya, User Setting JSON. Oke. Nah, di sini kita lihat di bagian mana dia. Ada settingan untuk Dart ini ya. Nah, ini dia. Dart, ini Dart, ini pertama Dart. Oh, ini untuk false saja, bukan ini. Kita cek di sini, di atas kayaknya dia. Nah, ini dia. Ini ada settingan. Mungkin nanti ini akan saya share di kolom deskripsi ya. Nah, ini settingan. Ini di internet juga banyak sebenarnya. Ini settingannya. Kemudian di sini yang bagian pentingnya nih, ada format on save, kemudian ada format on type ya. Ini kita buat true juga. Jadi ini settingan untuk kode Flutter kita, karena Flutter ini kan pakai bahasa pemrograman Dart ya. Jadi silakan nanti ditambahkan di settingannya, di settingan .json ya. Kalau sudah di save aja. Setting ini hati-hati ya, karena kelebihan koma ini kan terakhir kan dia tidak ada koma nih. Nah, kalau misalnya kita kelebihan koma, misalnya nih komanya kita ini misalnya line terakhir, nah dia tidak bisa seperti ini. Oke, untuk settingan ini akan saya share di kolom komentar. Silakan nanti video berikutnya kita akan membahas proyek Flutter kita yang pertama. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.